Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah alladzi jama'ana fi hadzal masjid al-mubarak linakuma bid-da'wati ila Allah ala basiratin wa bi kulli hikmatin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Hidayah beserta seluruh jajaran pengurusnya, yang saya muliakan para alim ulama, para asatidzah, diantaranya yang sekenal Ustadz Luqman dan juga Ustadz Muhammad Dahri dan para guru-guru yang lain. Mohon maaf tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah peringatan Isra dan Mi'raj Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Alhamdulillah walhamdulillah tsumma alhamdulillah, malam ini atas izin Allah Subhanahu wa taala saya dapat hadir dan silaturahmi di Masjid Al-Hidayah yang sudah lumayan megah ini. Dulu saya sering sholat di sini. Dulu pernah tinggal 5 tahun di Bambu Apus. Dari tahun 2002 sampai 2007 saya berada di Bambu Apus. Bahkan ada satu anak saya lahir di sini. Dulu sering ngisi ceramah di Usmaniyah di sebelah kita ini, dan ibu kandung saya juga meninggal dikubur di kuburan TPU di sini. Jadi Bambu Apus ini bagi saya bukan sesuatu yang baru, tapi ini adalah kampung kedua saya juga ini. Dulu ini masjidnya kecil ini, ya sering banget sholat di sini, tapi barusan tiba kaget melihat masjid ini sudah begitu mewah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang berinfak, berwakaf di masjid ini mendapatkan aliran pahala terus sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Malam ini bisa silaturahmi lagi di Masjid Al-Hidayah dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang sekaligus menyambut datangnya bulan suci Ramadan tahun ini, yang malam ini bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban. Alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada habibana, kepada qudwatuna, kepada uswatuna, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang malam ini salah satu perjalanan spektakuler beliau sedang kita peringati, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj yang pernah terjadi satu kali dalam sejarah kehidupan manusia. Hanya pernah satu kali terjadi Isra dan Mi'raj ini, yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ini setiap tahun kita peringati, bahkan dalam satu tahun tak berapa kali kita menghadiri ceramah-ceramah tentang Isra dan Mi'raj ini, tapi alhamdulillah kita tidak pernah jenuh, tidak pernah bosan. Bahkan cerita ini walaupun tidak bertambah ceritanya, namun hikmahnya terus berkembang sesuai dengan keadaan zaman yang terjadi pada saat itu. Itulah hebatnya Islam ini. Jadi ceritanya tidak berubah, tidak bertambah dan tidak berkurang, tapi hikmahnya berkembang terus. Demikian juga Al-Quran. Al-Quran sejak 15 abad yang lalu jumlahnya ya segitu, tidak bertambah, tidak berkurang. Tetapi ulumul Qur'annya, ilmu-ilmu Al-Quran, pemahaman tentang Al-Quran terus berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi di masa itu. Maka alhamdulillah malam ini mungkin ada yang sudah kesekian puluh kalinya mendengarkan Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan malam ini kita mendapatkan hikmah yang lain dari peristiwa ini. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga dengan memperingati Isra dan Mi'raj beliau ini juga sebagai bentuk manifestasi cinta kita kepada beliau, yang insya Allah kita semua nanti akan mendapatkan syafaatul uzma di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, kaifa halukum jami'an? Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Tadi sekilas Ustadz Luqman sudah mengenalkan saya, ya. Jadi saya tidak usah mengulangi lagi. Tadi beliau bilang ini yang datang Ustadz tanjakan, kita Ustadz turunan, kata beliau tadi. Jadi ada istilah, ya, ada dua istilah. Ada Muslim turunan, ada Muslim tanjakan. Nah, barusan saya ditegur sama Ustadz Muhammad Dahri. Ternyata sekitar hampir 20 tahun yang lalu pernah jumpa dengan beliau di mana? Ketika saya memberikan ceramah di kampung beliau di Pamekasan, Madura. Maka begitu jumpa tadi, beliau ingatkan saya langsung pakai bahasa Madura. Oh, saya bahasa Madura mahir saya. Bagaimana saya bahasa Batak, begitulah bahasa Madura. Nah, tanya beliau ini. Nah, karena dulu yang mengislamkan saya itu kiai orang Madura di Jember, ya. Nah, di pondok, di pesantren dulu saya kata kiai, setelah masuk Islam kamu tidak boleh pulang ke Medan, nanti kamu dimurtadkan lagi. Jadi kamu harus mondok dulu, kata kiai. Nah, kirain di pondok pakai bahasa Arab, rupanya bahasa Madura. Akhirnya alhamdulillah lancar bahasa Maduranya. Terus saya menambah ilmu, dan sekarang alhamdulillah Ustadz Luqman sudah mengasuh 6 pesantren. Jadi saya sekarang mendirikan 6 buah pesantren, 5 untuk mu'alaf ada di Bintaro, 2 ada di NTT 3, dan ada 1 saya dirikan di Gadok. Saya tinggal di Gadok, Bogor. Nah, yang di Gadok ini pesantren umum, ya, dia pesantren modern, namanya Darul Ilmi Indonesia. Saya berkiblat ke Gontor, semua kurikulumnya saya ambil dari Gontor, ustadz-ustadznya dari Gontor semua. Bahasa pengantarnya bahasa Arab, bahasa Inggris. Bahkan ada 2 dari Timur Tengah, 1 dari Mesir, 1 dari Suriah.
Sekarang masuk tahun ketiga, alhamdulillah santri baru 230. Jadi selama ini hanya mengasuh pesantren mu'alaf, sekarang berkembang, ekspansi kepada pesantren non mu'alaf yang umum, insya Allah. Baik Bapak Ibu, karena saya tidak usah mengenalkan diri lagi, udah dikenalkan sama Ustaz Lukman tadi, kita langsung saja kepada materi inti kita, Isra dan Mi'raj. Tapi ini mau tanya, berapa lama saya pidato ini? Jangan lama-lama ya, karena saya jam 3 pagi nanti harus berangkat ke airport. Besok pagi berangkat ke Padang. Jadi mungkin saya batasi ini jam berapa sudah? Jam 11 kurang 2 jam. Nah, berarti 1 jam cukup 1 jam ceramah, cukup ya. Baik, kita pusatkan perhatian kita. Ini menarik Bapak Ibu yang saya muliakan. Percaya enggak Bapak Ibu, peristiwa Isra ini pernah terjadi? Percaya? Yakin enggak? Soalnya sekarang ini lagi viral di YouTube. Ada seorang ustadz di Bandung, namanya Saiful Karim. Itu lagi viral di YouTube, itu suka ngotak-ngatik, meragukan kebenaran Isra Mi'raj ini, dengan mengatakan Isra itu ya hanya dalam bentuk mimpi katanya. Kita Bapak Ibu, Islam ini, dalil yang kita gunakan beragama itu ada 2. Berapa Pak? Ada 2. Saya kemarin debat sama pendeta, baru seminggu yang lalu. Itu sudah ada di YouTube-nya itu. Debat dengan 2 orang pendeta. Yang satu namanya pendeta Dr. Morwali, yang satu pendeta Dr. Moses. Debat terbuka, ada jamaahnya, ada Kristen, ada Muslim. Itu sudah di-upload di YouTube. Mengambil tema tauhid dan Tritunggal dalam perspektif logika. Jadi bagaimana pandangan akal konsep tauhid dan bagaimana pandangan akal konsep Tritunggal. Oh, itu pendetanya bingung menjawab. Jadi kalau sudah bicara akal, kebetulan Bapak Ibu, agama kita ini, kalau kita beragama, ada 2 referensi kita, ada 2 dalil kita dalam beragama. Yang pertama namanya dalil nakli. Apa Pak? Dalil nakli. Nakli itu nas. Nas itu ada 2. Pertama Al-Quran, yang kedua sunnah. Apa? Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah. Ya, itu nas, itu namanya dalil nakli. Yang kedua dalil akli, menggunakan akal. Maka 90% ajaran Islam ini makul, logik, masuk akal. 90%. Ustaz, kenapa enggak 100%? Oh, nanti kalau 100% takut sombong manusia. Ada pembatasan. Allah berikan batas sekitar 10%. Akal ini harus tunduk kepada nas. Jadi tidak semua nas itu bisa dilogikakan, agar kita tidak lupa diri, tidak sombong. Ada perkara-perkara dalam Islam ini yang otak kita, yang akal ini harus tunduk kepada nas. Contoh apa? Isra Mi'raj. Itu masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Lalu kalau nggak masuk akal, kita nggak percaya, nggak boleh. Kenapa? Karena tertulis dalam nas, dalam Al-Quran, dalam ayat tadi. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Oh, ada nasnya. Allah yang sebutkan dalam Al-Quran, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan, bukan Muhammad, bukan Rasulnya,
Di situ dikatakan bi abdihi, hamba. Kenapa tidak subhanalladzi asra bi rasulihi? Kenapa tidak subhanalladzi asra bi nabiyhi? Atau subhanalladzi asra bi Muhammadin? Kenapa enggak to the point aja? Kau pakai kalimat bi abdihi. Ini ada apa namanya, pendekatan bahasa supaya kita lebih paham. Jadi kalau kata-kata abdun itu hamba, abdun itu apa? Hamba. Biasanya seseorang itu disebut hamba kalau dua unsur ada pada dirinya. Yang pertama unsur jasmani, yang kedua unsur rohani. Apa Pak? Unsur jasmani, fisik. Yang kedua unsur rohani. Itulah abdun, hamba. Kalau jasmani saja tanpa ada rohani, itu namanya mayit. Apa? Mayit. Abdun bukan ya? Bukan abdun lagi, itu namanya mayit. Udah jadi mayit, dia udah meninggal. Ada ruh tanpa jasad, namanya apa? Kuntilanak kali. Ya. Jadi yang namanya diabdihi, hambanya, kata-kata hamba bisa dipahami. Oh, berarti hamba itu terdiri dari unsur jasmani dan rohani. Oh, kalau begitu Nabi Muhammad berangkat jasmani dan rohani, bukan mimpi. Betul nggak? Begitu memahami akalnya. Oh, mana mungkin bisa terbang ke angkasa luar sana, padahal ketinggian sekian ribu di atas permukaan laut, sudah hampa udara. Bagaimana Muhammad bisa bernyawa? Dan seterusnya. Oh iya, kalau akal yang main tidak bisa. Makanya ada saatnya akal itu tunduk kepada nas. Pembatasan dia. Contoh lain apa? Yang akal harus tunduk kepada nas. Contoh apa? Tayammum. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Oh, kalau kata Allah, orang-orang beriman, kalau kamu hendak sholat, apa yang kamu lakukan? Berwudu, cuci muka, basuh tangan, usap kepala, basuh kaki. Tapi kalau tidak ada air, pakai apa? Fatayammamu sha'idan thayyiban. Kita disuruh bertayamum dengan debu yang baik, yang suci. Pertanyaan saya, tanah atau debu itu membersihkan apa ngotorin? Membersihkan apa ngotorin? Nah, secara logik itu tanah, itu debu taruh ke muka, itu ngotorin. Betul ya? Oh, kalau gitu apa? Ini nas, ini perintah. Otak harus tunduk kepada syariat. Otak harus tunduk kepada nas. Betul nggak? Nah gitu. Tujuannya apa? Pembatasan otak ini supaya tidak semuanya sombong. Jangan kayak Donald Bebek kemarin itu. Sombong dia. Tahu Donald Bebek? Dia bilang apa? Nanti kalau saya sudah dilantik jadi presiden tanggal 20 Januari kemarin, waktu itu belum 20 Januari, dia bilang kalau saya nanti sudah dilantik jadi presiden, Hamas kalau tidak memulangkan sandra Israel, tentara Israel maupun yang sipil, maka saya akan jadikan Gaza itu neraka di dunia. Oh, sombong banget. Baru 2 hari dia ngomong, langsung terjadi neraka di LA. Terjadi neraka di mana? Di LA. Saya kebetulan baru pulang ceramah dari sana kemarin, belum lama ini. Saya kebetulan tiap tahun diundang ceramah ke Amerika. Agak sombong dikit lah. Ya, saya beruntung jadi ustadz. Coba kalau jadi pendeta dulu, nggak bisa kemana-mana. Jadi ustadz, saya bisa ceramah 4 benua Pak. Saya ceramah mulai benua Asia ini, benua Australia, benua Amerika, benua Eropa, keliling dunia saya berkat jadi ustadz. Alhamdulillah. Saya baru pulang dari Amerika itu.
Oh, saya tahu persis di mana letak yang kebakaran itu. Bapak Ibu boleh cerita nggak dikit itu? Itu di mana letaknya? Di LA, tahu LA? Lenteng Agung. Ya. Itu perumahan elit. Yang kebakar itu Malibu namanya. Di LA itu Pak, Bu, ada dua perumahan paling elit, paling mahal. Yang pertama namanya perumahan Beverly Hills. Oh, itu konglomerat. Harga rumah tahu nggak di situ? Satu rumah paling murah $50 juta di Beverly itu. 50 juta kalau dirupiahkan berapa? 750 miliar. Itu paling murah tuh. Maka saya waktu itu diundang ceramah peresmian rumah baru seorang anak muda Indonesia beli rumah di Beverly. Kaget saya. Saya waktu itu lagi ceramah di Las Vegas. Pernah dengar nggak Las Vegas? Pernah? Apa itu? Tahu orang ini judi gitu ya. Tapi saya ke sana bukan menjudi, ceramah. Ya, Las Vegas itu dari Bogor belok kiri itu. Nah, saya telepon sama seseorang, namanya Pak Sandi. Ustaz, lagi di mana? Saya bilang sekarang saya di airport di Las Vegas. Mau ke mana? Mau ke LA. Kebetulan. Ini ada anak muda kita, Ustaz, katanya baru beli rumah di Beverly Hills. Dia mau meresmikan rumahnya hari ini. Antum bisa nggak memberikan sambutan dan doa? Oh, bisa, saya bilang. Anak muda umur 35 tahun sudah punya rumah di situ. Subhanallah. Saya orang Indonesia bangga ada orang Indonesia bisa beli rumah di Beverly yang harganya 750 miliar. Gila nggak itu? Nggak mungkin gila, pasti waras. Orang gila mana mungkin bisa beli di situ? Orang waras itu. Betul? Nah, saya ke sana lah. Ya Allah, luar biasa. Anak muda umur 35 tahun pakai jet pribadi ke sana, sudah punya rumah di Beverly Hills. Alhamdulillah. Itu mahal. Konglomerat Amerika itu rumahnya. Nah, yang kedua yang kebakaran kemarin namanya perumahan Malibu. Malibu itu persis di pinggir pantai Santa Monica namanya. Itu di atas bukit-bukit dibangun rumah. Itu kalau ke kiri menoleh itu kelihatan view-nya ke laut. Kalau ke sana kota-kota di Los Angeles mewah sekali. Itu di sana siapa yang punya rumah? Artis-artis Hollywood, bintang film Hollywood yang harga rumah itu 40 juta ke bawah. Subhanallah. Begitu Donald Bebek bikin statement saya mau bikin neraka di Gaza, langsung itu terbakar. Berapa habis? 36.000 hektar. 36.000 hektar habis terbakar. Entah berapa puluh perumahan yang terbakar, rumah yang habis tidak kurang dari 15.000 rumah. Ratusan ribu orang kehilangan tempat tinggal, mereka harus pengungsian. Dan itu kayak neraka, betul tinggi sekali apinya. Saya telepon teman saya, gimana itu namanya Pak Joko? Pak Joko, tahu nggak kita punya terbakar? Iya, itu kan dekat kita. Gimana ceritanya itu? Iya, itu gara-gara Donald Bebek tuh katanya. Dia sombong, ngancam-mengancam mau dijadikan neraka itu di Gaza. Akhirnya dikasih percobaan neraka di LA. Dan sekarang gubernur California yang di dalamnya ada LA mau minta merdeka, mau berpisah dari Amerika. Gara-gara dia sombong. Nah, selidik punya selidik, artis-artis Hollywood itu banyak yang mendukung kebijakan presiden mereka. Habis sama Allah. Sekejap saja ratusan miliar habis sekejap saja. Begitulah orang kalau sudah sombong. Pakai apa? Angin. Saya tanya, kenapa bisa terbakar sebesar itu Pak Joko? Dia bilang, Ustaz, saya sudah 20 tahun tinggal di Amerika, belum pernah merasakan sedahsyat ini angin kencangnya. Kencang sekali. Terus api dari mana? Itu karena benturan antara tiang-tiang listrik dan kabel-kabel listrik, benturan-benturan begitu, akhirnya Pak mengeluarkan percikan api dengan cepat menyambar. Habis 2 hari 2 malam aja habis 36.000 hektar. Angin awalnya. Lalu saya baca Quran Pak, itu hebatnya Islam itu. Kita baca Al-Quran.
Al-Quran itu bisa menjawab semua persoalan hidup manusia. Kan Allah katakan apa? Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Kami turunkan kepada kamu Al-Quran. Dengan Al-Quran itu akan menjelaskan segala sesuatu. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada yang luput dari jangkauan Al-Quran. Apapun problem manusia, kalau dicari referensi dalam Al-Quran, ketemu jawabannya. Apa yang terjadi di itu? Itu ada kemiripan dengan yang dialami kaumnya Ad. Kaum Ad. Siapa nabinya? Nabi Hud. Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Haqqah itu, wa amma adun fa'uhliku birihim sarsarin atiyah. Adapun kaum Ad, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dulu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan angin yang sangat kencang dan dingin sekali. Anginnya itu Pak membunuh, anginnya dingin, kencang. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Berapa lama itu angin datang? 7 malam 8 hari secara terus menerus, kata Allah. Fatarul qauma biha, kamu lihatlah umat di situ, umat kaum Ad itu bergelimpangan jadi mayit semuanya. Itu ada kemiripan dengan kaumnya Donald Bennett. Ada kemiripan itu. Kebetulan juga musim dingin. Amerika kemarin sekarang masih winter, musim dingin. Tapi kalau kaum Ad hanya angin yang dingin, kalau ini dingin dan panas. Dingin yang berubah menjadi panas. Panas dari mana? Api. Pak, coba kita mikir. Musim dingin saja, sekarang musim salju di Amerika, bisa membakar sampai 36.000 hektar, 15.000 rumah hangus semua. Padahal musim dingin, musim salju. Terbayang nggak kita Bapak Ibu? Coba kalau musim panas tuh, wah, akan semakin lebih. Dan untung terjadi di siang hari. Coba kalau malam hari, berapa puluh ribu orang yang mati. Alhamdulillah kejadian di siang hari orang bisa menyelamatkan diri. Yang korban meninggal cuma 24 orang. Tapi yang habis hartanya semua, tidak ada lagi yang bisa selamatkan. Rumah, kendaraan semua habis. Ya, 15.000 rumah habis semuanya. Jadi begitulah kalau otak sudah sombong. Kenapa Al-Quran tidak semuanya makul? Kenapa Al-Quran tidak semuanya logik? Itulah pembatasan tadi, supaya otak manusia tidak sombong. Maka sekitar 10% ajaran Islam itu adalah ghairul makul, tidak masuk akal. Disitulah akal harus tunduk kepada apa? Kepada nas, kepada Quran, kepada sunnah, harus tunduk agar kita tidak sombong, betul? Nah, dalil yang pertama, dalil nakli. Isra Mi'raj itu menggunakan dalil nakli. Otak kita tumpul, otak kita hanya boleh menyatakan inilah maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi Bapak Ibu, kejadian Isra itu tidak ada saksi mata. Ada nggak lihat? Ada nggak lihat Isra Mi'raj? Nggak ada. Padahal ini salah satu mukjizat terbesar Nabi loh. Umumnya mukjizat yang Allah berikan kepada nabi-nabi dulu, setiap mukjizat itu pasti disaksikan umatnya, betul nggak? Nabi Ibrahim dibakar di kobaran api oleh Raja Namrud, dilihat oleh umatnya. Nabi Musa, tongkatnya bisa berubah jadi ular, tongkatnya bisa membelah lautan, dilihat oleh umatnya. Nabi Isa menghidupkan orang mati, dilihat oleh umatnya. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbang ke Sidratul Muntaha, tidak ada saksi mata. Oh, ini berat Pak ujian ini. Berat ini. Apa hikmahnya? Kenapa tidak ada saksi mata? Ini salah satu bentuk ujian iman yang paling berat kepada sahabat waktu itu.
Sekaligus peristiwa Isra dan Mi'raj ini menjadi seleksi iman, menseleksi iman. Kok bisa? Karena orang yang setengah-setengah imannya di zaman itu, apalagi yang ragu-ragu, begitu Nabi pulang Isra Mi'raj cerita, saya baru pulang, Rasul kumpulkan itu sesudah Nabi tiba di bumi, dikumpulkan itu Abu Jahal, Abu Lahab di Bukit Sofa sana, dia beritahu kepada mereka kaumnya, saya baru saja pulang dari langit sana, mula-mula saya dari Masjid Al-Aqsa, kemudian saya naik ke Sidratul Muntaha, saya berangkat sekitar habis Isya, pulang saya sebelum subuh. Kata Abu Jahal, Abu Lahab, oh Anda mengumpulkan kami hanya dalam rangka cerita ini aja? Iya. Tanya tuh, ini Muhammad sudah gila ini. Mereka itu udah mulai ini. Orang-orang yang setengah iman ditanya, lo percaya nggak? Lo menjadi pengikut dia tuh, percaya nggak? Percaya. Yang setengah-setengah iman langsung murtad. Maka gelombang pemurtadan pada peristiwa Isra Mi'raj itu banyak sekali. Sahabat yang sudah masuk Islam tapi belum utuh imannya, belum totalitas, dia ragu. Kamu percaya dengan cerita ini? Akhirnya ragu-ragu mereka. Abu Bakar, orang yang pertama kali membenarkan peristiwa itu, ditanya, kau Abu Bakar gimana? Kata Abu Bakar apa? Kalau Nabi Muhammad yang bercerita, jangankan cerita Isra, lebih daripada itu pun ceritanya saya percaya. Kenapa? Karena aku tahu Muhammad tidak pernah berdusta. Maka itulah dikasih gelar pada Abu Bakar As-Siddiq, orang yang membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Akhirnya yang setengah-setengah tadi murtad, yang kafir tambah kafir, yang sudah muslim setengah murtad. Kenapa begitu, Pak? Memang di awal-awal dulu itu Islam ini memerlukan orang-orang yang kompeten, orang-orang yang komitmen, orang-orang yang Islamnya totalitas, tidak membutuhkan orang yang separuh-separuh iman. Sebab tidak mungkin agama Islam ini, Pak, tersebar luas kemana-mana dengan waktu cepat dari orang-orang yang lemah iman. Tidak mungkin. Betul nggak Bapak Ibu? Tidak mungkin. Tidak mungkin Islam itu tersebar dengan cepat. Kalau orang-orang dulu, orang yang lemah-lemah iman, maka diseleksi oleh Allah dengan Isra ini. Allah bikin apa namanya gaib. Apakah kalian hanya percaya kepada perkara-perkara yang nyata? Lalu bagaimana dengan perkara yang gaib? Kamu percaya tidak dengan gaib itu? Maka dalam Islam, Bapak Ibu, keimanan kepada yang gaib itu merupakan tolok ukur iman seseorang. Kalau kita baca Al-Quran awal-awal surat Al-Baqarah, apa kata Allah? Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Pak Bapak Ibu, ukuran iman seseorang itu adalah sejauh mana kekuatan iman dia kepada hal-hal yang gaib. Biasanya semakin tinggi kadar iman dia kepada yang gaib, maka semakin bertakwa dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, semakin rendah iman orang kepada yang gaib, semakin berani dia melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, kenapa orang korupsi? Kenapa orang menipu? Kenapa orang berzina? Kenapa orang membunuh? Kenapa orang bikin dosa? Jawabnya apa? Karena iman dia kepada yang gaib rendah. Coba kalau iman dia terhadap yang tertinggi. Nih, di kantor, lihat, tidak ada orang mau mencuri dia. Dia yakin, oh, memang tidak ada orang melihat. Tapi ini kan milik Allah saya. Ada malaikat yang lihat saya, yang mencatat saya. Jadi nggak dia maksiat. Jadi nggak dia mencuri. Jadi nggak dia ngotak-ngatik angka. Nggak jadi. Kenapa?
oh iman dia terhadap yang dhaif itu sangat tinggi sekali. Makanya Allah bikin peristiwa Isra Mi'raj itu dhaif. Dhaif, tidak ada lihat, tidak ada saksi. Oh, itulah menguji keimanan sahabat dulu. Apakah kamu sahabat-sahabat hanya percaya dengan mukjizat-mukjizat yang nyata, kemudian dengan mata kepala? Bagaimana kalau kamu diceritakan satu mukjizat yang kamu tidak lihat? Kamu percaya tidak? Hikmahnya apa? Hikmahnya sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam yang setengah-setengah lalu murtad ini, kita tidak butuhkan orang beriman kayak begitu. Karena orang berislam itu, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Kalau masuk Islam totalitas, utuh dia masuk Islam. Saya dulu begitu, alhamdulillah. Orang tanya, Ustaz, udah berapa lama jadi mu'alaf? Saya bilang, saya kebetulan tidak pernah jadi mu'alaf. Loh kan Anda dari Kristen? Iya, saya dari Kristen, tapi saya tidak pernah jadi mu'alaf. Kenapa? Mu'alaf itu artinya orang yang lemah iman. Benar? Saya bilang saya tidak pernah jadi mu'alaf, karena begitu saya masuk Islam langsung kuat iman saya. Lah gimana? Anda langsung kuat imannya? Karena saya sebelum masuk Islam itu saya bilang saya pelajari dulu agama Islam. Saya baca dulu Muqarrarah Al-Adiyah. Maka begitu saya dibimbing baca Quran, dah lama-lama seminggu saya bisa baca Al-Quran. Kenapa? Karena masuknya totalitas. Betul nggak? Sekarang orang Islam yang tidak total di Bogor, saya masih banyak jumpa anak-anak Islam umur 60 tahun belum bisa baca Quran, Pak. Anak-anak umur 60 tahun. Hah? Itu di Bogor banyak. Saya tidak tahu di Papua Pusat masih ada nggak? Ada anak-anak umur 60 belum bisa baca. Saya yakin tidak ada. Tidak ada yang ngaku. Jadi iman kepada yang dhaif itu sangat menentukan keimanan kita yang berikutnya. Betul? Kalau sudah kuat iman kita kepada yang dhaif, maka yang nyata-nyata itu gampang. Betul kan? Itu dulu. Maka awal alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu kata Allah apa? Dia percaya kepada yang gaib. Maka Isra Mi'raj itu Allah bikin gaib. Dalam rangka apa tadi, Pak? Menseleksi iman sahabat-sahabat Nabi. Yang percaya makin mantap imannya. Yang ragu-ragu silakan keluar dari Islam itu. Karena kita tidak memerlukan orang yang setengah iman. Kita membutuhkan orang yang iman utuh. Maka itulah hikmahnya Nabi Muhammad diberangkatkan Allah Isra Mi'raj tanpa ada yang melihat, supaya keimanan sahabat itu benar-benar terseleksi. Mana yang mukmin sejati, mana yang setengah muslim. Maka kita tidak heran Bapak Ibu, walaupun tersisa tidak banyak sahabat yang mukmin tadi, tapi lewat mereka imannya Abu Bakar, satu orang aja Pak, satu orang yang namanya Abu Bakar Pak, kalau ditimbang dengan iman orang Islam semua sekarang, tidak ada apa-apanya iman kita. Imannya semua kita di seluruh dunia hari ini ditimbang dengan imannya Abu Bakar, masih kalah iman kita. Betul? Maka lewat orang-orang yang seperti itulah Islam itu berkembang. Dan terbukti begitu Nabi wafat, ya, sahabat-sahabat Nabi membuktikan komitmen keislamannya. Mereka langsung menyiarkan Islam. Umar bin Khattab langsung berangkat ke Palestina. Kemudian Mu'az bin Jabal berangkat ke Yaman. Amr bin As berangkat ke Mesir. Sa'ad bin Abi Waqqas berangkat ke Cina. Wah, mereka menyebar ke seluruh dunia. Kenapa? Membuktikan komitmen mereka dalam keislaman ini. Betul? Maka Isra Mi'raj itu adalah seleksi iman yang paling hebat. Yang kedua, apa hikmah yang bisa kita ambil pada Isra ini? Rasul diberangkatkan dulu kemana? Ke Masjidil Aqsa di Palestina. Bapak Ibu sudah pernah belum ke sana?
Belum. Kenapa belum? Kenapa belum? Ke Mekah udah belum? Ada juga yang belum. Kenapa belum? Nggak ada uang. Kalau gitu alasannya, malam ini saya kasih amalan Bapak Ibu. Pengen nggak cepat ke Mekah? Pengen nggak? Serius nih? Saya kasih amalan. Mau pengen cepat buru-buru ke sana? Saya kasih amalan Bapak Ibu. Yang belum ke sana, biar cepat ke sana saya kasih amalan. Ada 2 amalan. Yang pertama, Bapak Ibu selalulah mengamalkan baca surat Al-Waqi'ah. Amalkan surat Al-Waqi'ah. Siapa yang rajin setiap hari membaca surat Al-Waqi'ah itu, insya Allah dimurahkan rezekinya oleh Allah. Amin. Yang kedua, diamalkan surat Tanah. Apa? Surat Tanah. Maksudnya apa Ustaz? Surat Tanah bawa ke bank jadi agunan. Minta uang, insya Allah daftar OMH atau berangkat umroh. Insya Allah cepat berangkat ke sana. Betul ya? Itu dia. Jadi nggak lama-lama. Saya beruntung, alhamdulillah, sudah pergi ketiganya. Yang Rasul katakan, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan kamu menyusahkan diri untuk bepergian, kecuali bepergian itu mengunjungi 3 masjid. Yang pertama kata Nabi, Al-Masjidil Haram di Makkah. Yang kedua, wa Masjidil Hada, masjidku ini di Madinah, Masjid Nabawi. Yang ketiga, wa Masjidil Aqsa di Palestina. Saya sudah 2 kali ke Palestina itu. Lihat, di sini Aqsa. Rasul diberangkatkan dari Makkah Al-Haram ke Al-Aqsa. Yang jadi pertanyaan, kenapa tidak dari Haram langsung ke langit aja? Kok pakai mampir dulu ke Aqsa sana? Tentu Allah lebih tahu. Tapi hikmahnya disebutkan apa? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tarbiyah kepada kita. Rasul dikenalkan kepada jejak-jejak leluhurnya. Disinilah dulu Muhammad, kata Allah, perkumpulan nabi-nabi yang terdahulu di Aqsa ini. Karena sebagian besar nabi itu min Bani Israel, dari keturunan Israel. Siapa itu Israel? Siapa Israel? Siapa? Israel itu adalah Nabi Yakub. Siapa Pak? Israel itu adalah Nabi Yakub. Jadi yang ini, yang sekarang ini, itu namanya Bani Israel yang menyalah. Jadi jangan bilang Israel. Israel itu adalah gelarnya Nabi Yakub. Itu bahasa Hebrew, bahasa Ibrani kuno. Isra itu artinya hamba, Il artinya Allah. Jadi Israel artinya Abdullah, hamba Allah. Siapa itu? Nabi Yakub. Kemudian apa? Anaknya Nabi Ibrahim. Siapa? Ismail. Ismail itu bahasa Ibrani juga. Isma artinya mendengar, Il artinya Allah. Allah mendengar doanya Nabi Ibrahim dengan lahirnya Ismail. Karena Nabi Ibrahim sudah umur 86 tahun, waktu itu belum ada anak. Maka atas saran istrinya Sarah, dinikahilah pembantunya, yaitu Hajar. Dari Hajar ini lahirlah anak pertama, maka dikasih nama Ismail. Doanya didengar Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Ibrahim berdoa selalu, Rabbi habli minas solihin. Udah 86 tahun, gak ada harapan lagi istrinya hamil, tapi dia tetap berdoa, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkan kepada saya anak yang soleh. Mafhum pengharapannya apa? Apa pengertian sebaliknya? Rabbi habli minas solihin. Seolah-olah Ibrahim mengatakan, ya Allah, kalau kira-kira tidak soleh anak itu, mending jangan kasih anak saya, karena saya sudah tua. Kalau kira-kira tidak soleh, jangan berikan saya anak, mending gak usah punya anak. Tapi kalau kau akan berikan saya anak, maka anugerahkan saya, Rabbi habli minas solihin, anugerahkan saya anak yang soleh. Maka begitu lahir, dikasih nama Ismail, artinya doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Yakub itu keturunan Ishak. Ishak itu anaknya Ibrahim.
dari keturunan Yakub inilah yang bergelar Bani Israel. Maka yang sekarang jangan bilang Israel. Israel itu bagus artinya. Israel itu hamba Allah. Itu hamba Allah bukan hamba syaitan. Nah, jadi bilang apa? Bilang aja Zionis, bilang aja Yahudi, atau bilang aja Bani Israel. Karena ada keturunan Nabi Yakub yang menyalah, yang menyimpang. Siapa keturunannya? Yang menyimpang itu kan banyak, saudara Yusuf, saudaranya Binyamin, banyak yang jadi Yahudi yang menyimpang. Jelas? Nah, jadi Rasulullah diberangkatkan dulu ke Aqsa itu, diperkenalkan kepada jejak-jejak leluhurnya. Oh, di sinilah dulu nabi-nabi yang terdahulu, sekaligus memberikan batas-batas tempat suci. Jadi orang Islam itu punya 3 tempat suci. Pertama Makkah, yang kedua Madinah, yang ketiga Palestina. Alladzi barakna haulah, di sekitar Aqsa itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Hamas itu tidak rela menyerahkan Al-Aqsa kepada Yahudi itu, laknatullah alaih. Walaupun mereka itu tidak berdaya, tetap mengobarkan perang melawan kekuatan Zionis ini. Betul tidak? Tidak apa-apa, mati puluhan ribu insyaallah sudah selesai itu. Kita kasihan, ya kita kasihan, tapi mereka tegar. Kenapa? Karena mereka mendambakan mati syahid. Kalau setiap anak-anak muda di sana tanya, anak kecil tanya aja, dia Palestina itu, kalau ditanya, kau apa cita-citamu? Selalu pengen mati syahid. Tidak ada nih, saya pengen dokter, saya pengen insinyur. Tidak. Kalau anak-anak di sana ditanya, kau apa cita? Pengen mati syahid. Semua cita-citanya pengen mati syahid. Maka kalau anak-anak Pak di sana naik mobil bis, kalau bis begini, berdiri, saya suka nangis kalau lihat orang naik bis di sana. Satu tangan megang gantungan, berdiri, tangan yang sebelahnya pasti memegang Al-Quran. Tangan sebelahnya pasti memegang Al-Quran. Jadi orang di sana itu Bapak Ibu rata-rata menghafal Quran. Kenapa? Karena mereka sudah tahu mereka itu hanya tinggal menunggu waktu aja. Mereka bakal korban dibunuh, betul ya? Maka orang sana sudah tahu kapan ajalnya. Orang-orang di Palestina tahu kapan ajalnya. Maka mereka tidak terpikir untuk maksiat. Yang ada mereka pikir apa? Persiapan mati. Karena mereka sudah terancam setiap saat, betul? Maka kata mereka, pokoknya kalau naik mobil, satu tangan gantung, satu tangan megang Quran, menghafal. Dari orang tua, anak-anak, semua penampilannya seperti itu. Indah. Karena mereka terancam nyawanya setiap saat, maka tidak ada cita-cita mereka di dunia. Kalau ditanya, apa cita-citamu? Dia bilang, saya ingin mati syahid. Subhanallah. Oh, anak-anak segini udah berani megang-megang bom, udah berani melawan tentara-tentara Zionis itu. Dibawalah Rasulullah ke sana. Ada batu, Pak. Bukti Nabi benar-benar pernah ke sana. Ada batu ketika Nabi naik itu mau ikut batu yang diinjak Nabi, mau ikut ke langit. Nggak jadi. Akhirnya batu itu dipugar, dijadikan itu masjid namanya Dome of the Rock yang warnanya emas. Karena di kawasan Al-Aqsa itu Pak ada 2 masjid. Masjid yang asli itu yang di bawah, yang besar, dilaksanakan sholat Jumat. Yang di atasnya kan Al-Aqsa itu Pak di pagar beton tinggi 10. Di badannya sana tembok ratakan Yahudi yang beribadah. Pintunya ada 8. Semua 8 pintu dijaga tentara Israel. Jadi kalau kita masuk itu pakai paspor, dijaga tentara Israel. Na'udzubillah min dzalik. Kalau saya bilang Israel, tadi belum nggak boleh. Yahudi dijaga tentara Yahudi. Nah, itu jadi masjid namanya Dome of the Rock itu. Yang orangnya pernah lihat di foto-foto. Itu ada batu yang dijadikan saksi ketika batu itu mau ikut naik ke langit sana. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala membawa Nabi ke sana. Dan sampai di Aqsa, apa yang dilakukan Nabi? Nabi sholat sunnah 2 rakaat, dan di belakang Nabi ternyata arwah-arwah para Nabi itu bermakmum kepada Nabi. Itu sinyalnya apa?
Dari situ bisa kita pahami bahwa Nabi itu ternyata memang dijadikan Allah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Dia datangnya belakangan, tapi Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beliau menjadi pemimpin para nabi dan rasul. Walaupun datang belakangan, tapi nabi-nabi yang sebelumnya sudah sangat kenal dengan nama Nabi Muhammad itu. Kenapa? Baca Quran. Di dalam surat Al-A'raf ayat 157 Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit-taurati wal injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi, orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad seorang rasul yang ummi. Apa artinya ummi? Apa artinya ummi, anak muda? Hah? Ummi apa? Ibu. Ibu itu kalau ya-nya mati namanya ya mutakallim. Ummi ya mutakallim, ya-nya mati, ya artinya ibuku. Tapi kalau ummi ya-nya bertasydid, hidup, itu maknanya bukan ibu tapi buta huruf. La yaktub wa la yaqra, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Jadi di Quran gelar Nabi kita apa? Buta huruf, bukan profesor, bukan doktor, bukan PhD, bukan master. Beliau orang yang buta huruf, tidak bisa nulis, tidak bisa baca. Dulu saya pernah didebat sama abang saya. Dek, katanya, ya bang, aku pernah baca di kitab suci kamu di Al-Quran terjemahan, katanya Nabi Muhammad itu buta huruf. Benar ya itu? Iya bang. Memangnya kenapa bang? Tahu kenapa? Tahu itu Nabi yang buta huruf. Ngejek dia. Kalau aku tidak mau ikut Nabi yang buta huruf. Bang, saya bilang, Nabi kami yang buta huruf, betul, karena dia tidak pernah sekolah, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tidak pernah TK, tidak pernah SD, apalagi perguruan tinggi. Tapi abang jangan salah, meskipun Nabi kami buta huruf, bukan berarti dia bodoh. Nabi kami cerdas. Maka salah satu sifat dia namanya fatona, orang yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Yang kedua, Nabi kami buta huruf bang, itu memang sudah diprogram sama Allah. Allah program itu dia buta huruf. Kenapa? Karena kelak Nabi kami akan menerima wahyu Al-Quran. Sebab kalau Nabi kami pintar menulis dan membaca, kamu akan menuduh Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad. Betul nggak? Dengan dia buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa menulis, terbantahkan semua argumen yang mengatakan Al-Quran karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan karangan, itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu ayat pun sumbangan perkataan Nabi di dalam Al-Quran kita, tidak ada. Al-Quran itu 100% wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Maka Nabi kami buta huruf. Kalau dia buta huruf, kamu tidak bisa menuduh itu karangan dia. Dengan dia buta huruf, maka terbukti Al-Quran sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa keterangan dalam ayat itu? Alladzi yajidunahu maktuban indahum fit-taurati wal injil. Apa kata Allah Bapak Ibu? Nabi Muhammad itu meskipun datangnya belakangan, tapi sebelum dia lahir ternyata namanya sudah populer, namanya sudah terkenal sejak dari zaman dulu, dari awal-awal makhluk itu ada, mulai dari Nabi Adam atau sebelum Nabi Adam, sudah semua makhluk mengenal nama Muhammad sebelum dia lahir. Dari mana mereka tahu Pak?
Dari mana nabi-nabi itu tahu Nabi Muhammad itu ada namanya? Setiap nabi datang, Allah informasikan kepada mereka telah datang nabi yang terakhir. Maka Allah katakan, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dulu, mereka kenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum dia lahir, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Jadi jauh sebelum Nabi kita lahir, umat-umat dulu, nabi-nabi dulu sudah kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kepada mereka diberitakan oleh Allah, baik lewat wahyu, lewat kitab suci, di Injil, di Taurat, di Zabur, dijelaskan, informasikan sama Allah. Kelak Nabi Muhammad itu akan datang sebagai nabi yang terakhir. Subhanallah. Makanya nabi-nabi dulu, Pak, Bu, setiap mereka sudah datang, diambil sumpah sama Allah. Dia berikan dalam Al-Quran, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Allahu akbar. Ingatlah ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengambil sumpah, mengambil perjanjian dari para nabi, dari para rasul yang terdahulu. Kata Allah apa? Wahai para nabi, wahai para rasul, sungguh apa saja yang kuberikan kepada kamu berupa kitab dan hikmah. Thumma ja'akum rasulun, kemudian nanti akan datang sudah kamu seorang rasul. Siapa yang dimaksud? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nanti Muhammad itu datang, kata Allah apa? Musaddiqun lima ma'akum. Dia kalau datang, dia akan membenarkan apa yang ada pada kamu. Apa yang ada pada mereka? Yang ada pada mereka Taurat, Zabur, Injil, Suhuf. Inna hadza lafi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Dibenarkan oleh Nabi Muhammad kalau dia datang nanti. Dan kalau dia sudah datang, kata Allah, la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Kamu wajib beriman kepada dia dan menolongnya. Qala, Allah tanya, para nabi, wahai para rasul, aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri. Apakah perjanjian ini, apakah sumpah ini kamu terima? Kalau Muhammad nanti datang, kamu beriman kepada dia, menolong dia. Kata Nabi apa? Qalu aqrarna. Mereka menjawab, ya, kami menerima perjanjian ini ya Allah. Qala, ya, fashhadu wa akum minas syahidin. Saksikan, kata Allah, saya menjadi saksi datangnya Nabi Muhammad itu kelak. Subhanallah. Maka beliau diisrakan oleh Allah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sebagai apa? Sebagai pembuktian bahwa beliau diproyeksikan oleh Allah menjadi imamul anbiya wal mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul. Makanya kita ini beruntung banget Bapak Ibu. Beruntung gak? Beruntung tidak? Kita beruntung Bapak Ibu menjadi umat Nabi akhir zaman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak mendapatkan fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita walaupun datangnya di akhir zaman, kita nabinya nabi akhir zaman, umatnya umat akhir zaman, tapi keunggulan kita Bapak Ibu dan keunggulan Nabi nanti di akhirat ketika sudah kiamat ini, manusia yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan dalam hadis qudsi, inni haramtul jannata ala sa'iril anbiya hatta tadkhulaha. Aku haramkan surga kepada nabi-nabi yang terdahulu sampai engkau Muhammad masuk lebih dulu, kata Allah. Wa inni haramtul jannata ala sa'iril ummah. Juga saya mengharamkan surga kepada umat-umat nabi terdahulu sampai umat Muhammad sudah masuk lebih dahulu ke dalam surga. Subhanallah. Dan kalau ada umat Nabi Muhammad berdosa, akan dimasukkan neraka. Umat yang saleh dimasukkan ke surga dulu daripada umat-umat Nabi dulu. Tapi kalau ada umat Muhammad yang
berdosa, dia belakangan pula dimasukkan ke neraka. Bagaimana itu? Ke surganya duluan, yang ke nerakanya belakangan. Itulah fasilitas yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad dan umatnya sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi ini hikmah yang bisa kita ambil daripada peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Terakhir, kita tahu apa natijah, apa hasil dari perjalanan itu. Allah berikan dia hadiah berupa sholat. Hadiah Pak. Kan biasa kalau orang jalan-jalan bepergian tamasya itu kan suka pulangnya bawa apa? Oleh-oleh. Nabi kita tamasya ke Sidratul Muntaha sampai ke Rabbul Alamin. Oh, dikasih hadiah oleh-oleh sama Allah apa? Itulah sholat. Pak, ngeri ya? Sholat itu paket dijemput di sana, di Sidratul Muntaha sana diterima sholat itu. Beda dengan ibadah yang lain. Perintah puasa cukup ayat turun, lagi puasa kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin wa man tatawwa khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat turun menjelaskan apa? Status hukum puasa, wajib puasa. Kapan? Bulan Ramadan. Insya Allah tahun ini kompak, pemerintah dan organisasi Islam kompak. Saya sudah dapat bocoran, kan sebelumnya selalu tidak kompak. Sekarang insya Allah tahun ini Bapak Ibu, antara Muhammadiyah, antara NU, antara ormas-ormas yang lain sepakat dengan pemerintah tahun ini kompak, yaitu jatuhnya awal puasa adalah 1 Ramadan. Ya, Pak? Sepakat? Awal puasa kapan? 1 Ramadan. Ada yang beda? Pemerintah dengan Muhammadiyah beda? Alhamdulillah sepakat bahwa awal puasa jatuhnya tanggal 1 Ramadan. Benar ya? Nah, alhamdulillah. Udah siap belum? Ini udah kelihatan nih aura Ramadannya, nampak nih. Udah mulai lemes. Kelihatan mulai ngantuk ya. Kelihatan nih aura Ramadan begitu, maunya malas, lemas ya. Masya Allah. Padahal dulu perang Badar kapan terjadi? Tahun kedua Hijriah, di bulan apa itu? Bulan Ramadan. Sahabat lagi puasa, baru puasa hari kedua itu baru turun ayat yang memerintahkan wajib puasa. Baru hari kedua sudah perang. Masya Allah, luar biasa nggak? Kita perang apa nanti? Mau perang nggak Bapak Ibu? Perang lawan hawa nafsu ya. Masya Allah, ayat turun. Oh, diwajibkan bagi kamu puasa sebagaimana umat-umat dulu diwajibkan puasa. Ayat turun. Salat, zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Turun ayat. Ambillah zakat dari harta orang-orang kaya, yang dengan zakat itu kau bisa membersihkan hati mereka dan harta mereka. Ayat. Haji. Wa adzin fil nasi bil haji yatuka rijala wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amiq. Muhammad, Ibrahim, panggillah, serulah umat manusia untuk berhaji. Ayat yang turun. Tapi giliran sholat diterima di mana? Di Sidratul Muntaha sana. Allahu Akbar. Betapa tingginya kedudukan sholat itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sholat tidak pakai turun ayat, tapi sholat diterima di sana. Maka sholat itu sebagai penentu ibadah kita semuanya. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah sholat.
yang mula-mula kata Nabi dihisab dari amal-amal manusia ini di hari kiamat adalah sholatnya. Kalau sholatnya paten, maka amalan-amalan yang lain dianggap paten semuanya. Tapi kalau sholatnya rusak, maka semua amalan-amalan kita itu menjadi rusak, sia-sia. Maka sholat itu harus kita perbaiki, Bapak Ibu Saudara. Saya kemarin banyak saya nangis, Pak, waktu di Amerika. Di Amerika sekarang banyak sekali masjid yang dari gereja berubah menjadi masjid. Saya kalau ceramah di Amerika, pulang-pulang bertambah iman saya 180 derajat. Tapi apa yang membuat iman kita bisa nambah? Pak, mau cerita? Itu mereka beli gereja dijadikan masjid. Saya kebetulan kalau nginap bukan di hotel, nginap di mes pendeta. Ada mes pendeta dulu, gerejanya, di situ ada mesnya. Itu setelah dibeli gerejanya, maka mesnya pun ikut. Itu kalau sholat subuh, saya ke masjid, jaraknya cuma 30 meter. Masjidnya lebih gede dari ini. Satu-satu itu sekitar 30 orang. Kita kalau sholat subuh itu kadang 2 shot. Di Amerika nih, saya iseng-iseng tanya, Pak, nanya sama jamaah itu, baik jamaah Indonesia, jamaah dari Middle East, jamaah dari Pakistan, dari mana-mana itu nanya, brother, kalau boleh tahu, Anda sholat subuh selalu di sini berjamaah, bahkan sholat yang jahar, maghrib isya Anda di sini, kalau boleh tahu, berapa jauh jarak rumahmu dengan masjid ini? Pak, mau tahu? Orang yang paling dekat, yang saya tanya, yang paling terdekat nih, yang terdekat, jarak rumah dengan masjid paling cepat itu dia bilang 1 jam naik mobil. Itu yang terdekat. Rumah yang paling dekat dengan masjid itu adalah 1 jam naik mobil. Kira-kira berapa kilo tuh, Pak? Kalau 1 menit 1 kilometer aja, itu kan pagi tidak crowded, jalan mulus, bisa-bisa 1 menit 2. Kalau saya ke Jawa di tol 1 menit bisa 2,5 kilo. Tapi taruhlah 1 menit 1 kilo, berarti berapa kilo itu? 60 kilometer. 60 kilometer itu dari sini ke puncak. Dari sini ke puncak 60 kilometer. Itulah, ada yang bilang 1,5 jam, ada yang bilang 2 jam. Setiap pagi nongol di masjid. Siapa yang tidak menangis, Pak? Saya terbayang kita di Indonesia, Bapak, jarak rumah sini dengan masjid berapa kilo, Bapak? Bapak tadi berapa jam ke sini? Kalau saya jujur aja, tadi dari Gadok ke sini saya 40 menit. Pak, itu setiap hari. Siapa yang tidak menangis? Kita di Indonesia hanya berapa langkah dari masjid ke rumah kita itu, dari rumah ke masjid, tidak sanggup kita sholat subuh di masjid. Nangis saya, ya Allah, iman saya tambah kecil dibanding mereka ini. Tahu nggak Bapak, sholat subuh jam berapa? Waktu itu jam 3 pagi itu sudah azan subuh, jam 3. Isya, maghrib jam berapa? Jam 9:30 maghrib. Isya jam 11. Dia masih sholat berjamaah. Kalau perjalanan 1 jam saja, sampai rumah berapa? Jam 12 malam sampai rumah, habis sholat isya. Jam 3 pagi sudah nongol lagi di masjid. Kira-kira tidur nggak orang itu? Tidur paling lama 2 jam, 1,5 jam. Itu iman mereka hebat. Sudah merasakan halawatul iman, manisnya beriman. Siapa yang tidak menangis? Siapa yang tidak bertambah iman mendengarkan kesaksian saudara kita begitu? Saya tanya mereka, antum kenapa tidak sholat subuh di rumah saja? Karena ada rukhsah, ada keringanan, rumahmu jauh. Apa dia bilang? Ustaz, kan kita sudah komitmen beli gereja jadi masjid. Siapa yang akan memakmurkan masjid ini kalau kami sholat di rumah? Maka lil musyrikina ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr. Tidak pantas orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang memakmurkan rumah-rumah Allah itu tidak pantas.
Kayak zaman dulu yang jadi pengurus Masjid Al-Haram sebelum hijrah siapa? Ketuanya Abu Jahal, wakilnya Abu Lahab, sekretarisnya Abu Janda. Sudah ada belum Janda waktu itu? Belum ada ya? Hah? Masya Allah. Maka Allah katakan, "Makana lil musyrikina ayamuru masajid Allah syahidina ala anfusihim bil kufur." Tidak pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan rumah Allah sementara mereka mempersaksikan diri sebagai orang kafir. Lalu siapa yang pantas memakmurkan rumah Allah ini? Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ayakunu minal muhtadin. Yang pantas memakmurkan rumah Allah ini siapa? Hanyalah orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, yang mereka mendirikan salat, membayar zakat, tidak pernah takut kecuali kepada Allah. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mereka datang ke masjid salat subuh. Saya tanya, di sini berapa salat subuh ini? Kok sama dengan Amerika? Ya Allah, padahal jumlah mereka cuma segitu. Kita berapa ribu nih? Malu kita, betul nggak? Makanya sekarang Pak, di Barat itu terjadi as-sahwa al-islamiyah al-kubra, kebangkitan Islam besar-besaran. Di mana-mana Islam bangkit, di mana-mana orang Kristen meninggalkan Kristen, di mana-mana gereja dijual. Agama yang paling pesat kemundurannya hari ini di dunia agama Nasrani, dan agama yang paling pesat kemajuannya adalah agama Islam. Islam itu semakin ditekan, bahkan ada satu state di Amerika yang 5 waktu sudah boleh menekan azan pakai dikeluar, di daerah Detroit namanya. Itu pakai dikeluar, yang lain nggak boleh keluar, dalam lokal. Ini sudah suaranya nyaring kemana-mana. Wali kota sudah meresmikan, membolehkan, kasih izin azan. Kenapa? Karena mereka sudah diberikan petunjuk sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat apa? Berkat saudara-saudara kita muslim di sana yang jumlahnya sedikit, mereka punya komitmen yang luar biasa kepada Islam itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'nillah." Berapa banyak orang yang jumlahnya kecil bisa mengalahkan jumlah yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara kita di Amerika muslimnya sedikit, tapi mereka bisa mengalahkan orang-orang yang banyak di sana. Bahkan orang-orang yang Kristen yang dari itu sekarang memilih keluar dari agamanya, menjadi agnostik, ya, meninggalkan Kristen. Mereka menjadi agnostik, gerejanya dijualin, dibeli sama orang Islam sebagiannya. Alhamdulillah. Bapak Ibu harus dapat berita ini. Kalau saya bukan ceritanya, bukan kata orang, saya ke sana. Saya keliling Amerika tiap tahun, 10 kali saya pergi ke Amerika, berangkat ke Kanada, keliling di Eropa, berangkat ke Australia. Bukan kata orang, saya ke sana lihat dengan mata kepala bagaimana hari ini di negara-negara barat sedang terjadi kebangkitan Islam. Akibat apa, saudara? Karena mereka, orang-orang Islam di sana punya komitmen yang tinggi. Maka mereka, karena mereka menghidupkan masjid, maka radius sekian kilometer dari masjid itu memberikan cahaya, petunjuk. Bahkan kemarin waktu kebakaran, banyak orang masuk Islam. Kenapa? Ada masjid di tengah-tengah kobaran api itu tidak terbakar. Allahu Akbar. Membuat orang-orang sana datang ke orang-orang Islam bertanya, ini aneh, tidak ada satupun bangunan itu semua rata dengan bumi, tapi masjid itu satu utuh. Subhanallah. Kuasa siapa? Begitulah kalau sudah berkehendak. Subhanallah, masjid tidak terbakar, yang lain hangus semuanya. Dan akibat itu banyak orang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan gara-gara itu, begitu datang bisikan kepada Donald Trump, hentikan menjadikan neraka di Gaza. Ini Allah ingatkan kita, sudah ada neraka di dalam negeri kita sekarang, hentikan. Akhirnya begitu 24 jam setelah dia dilantik jadi presiden Amerika yang kedua kalinya,
dia langsung telepon itu yang namanya Benyamin Netanyahu. Dia bilang, Benyamin, kamu dari sekarang segera umumkan gencatan senjata, berhenti perang. Akhirnya apa? Yang tadinya mau dijadikan neraka di Gaza itu tidak jadi, karena biaya yang mereka keluarkan sekarang butuhkan untuk melakukan rehabilitasi itu kebakaran yang 36.000 hektar itu, Pak, itu setara dengan 1,5 tahun anggaran APBN kita. Jadi orang Indonesia, Pak, nggak makan setahun setengah baru bisa membangun itu. Ada yang sanggup setahun setengah nggak makan? 1,5 tahun orang Indonesia 3.000 triliun untuk biaya rehabilitasi. Akhirnya apa? Joe Biden bikin pengumuman itu bencana nasional. Bahkan Donald Biden ini minta bantuan ke Saudi Arabia untuk tahun ini dinaikkan namanya ongkos umroh dan haji untuk membantu biaya rehabilitasi. Karena itu saudara apa dia, sepupu dia itu, Bin Salman itu saudara sepupunya Donald Biden itu. Ya, makanya sekarang dia di Saudi dibuat rusak semuanya, betul nggak? Ini takut. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya muliakan, ya, ini adalah berkat komitmen teman-teman kita di sana dalam Islam itu, maka Allah berikan cahaya Islam di mana-mana. Orang berbondong-bondong masuk agama Islam. Puluhan ribu yang jadi syuhada di Gaza, tapi diganti Allah ratusan ribu orang yang masuk Islam. Ratusan ribu orang masuk Islam sekarang di dunia. Di mana-mana Kristen bubar. Saya pernah masuk ke Vatikan. Oh, Vatikan itu adalah pusat agama Katolik. Vatikan itu negara paling kecil di dunia. Negara terkecil ini itu Vatikan. Luas negaranya cuma 45 hektar. Seluas ini aja nih. Oleh dari sini sampai ke Usman itu, sampai ke lorong sana, hanya seluas itulah negara Vatikan. Jumlah penduduknya tidak sampai 1.000 orang. Negara Vatikan berada di tengah-tengah kota Roma. Negara Vatikan di tembok tinggi. Dia tidak punya polisi, tidak punya tentara, kecuali ada tentara hibah dari negara Swiss. Dan negara Vatikan berada di kota Roma. Roma itu adalah ibu kota negara Italia. Italia itu punya rakyat 61 juta. Dari 61 juta itu tadinya beragama Katolik, sekarang hanya tinggal sekitar 3% yang beragama Katolik. Selebihnya sudah menjadi agnostik, murtad dari agama itu. Berjarak sekitar 3 kilo daripada Vatikan sudah berdiri yang namanya Islamic Center. Jadi dunia sekarang bangkit Islam, Bapak Ibu, maka kita harus melek wawasan kita, betul nggak? Yang saya beritakan ini bukan katanya, bukan cerita orang. Ini adalah saya ke sana keliling ceramah. Dan saya keliling bukan jalan-jalan, saya keliling diundang ceramah. Saya lihat dengan mata kepala saya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita beruntung sekarang ini, alhamdulillah, kita punya agama semakin dihina, tapi agama kita semakin kuat, betul? Semakin diuber sama orang, makin dikejar-kejar orang untuk mereka masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu Saudara, momentum peringatan Isra ini kita jadikan sebagai momentum kita untuk memantapkan iman kita kembali. Kenapa peristiwa ini gaib? Gaib itu dalam rangka untuk menguji keimanan kita, sejauh mana kita percaya kepada perkara yang gaib. Allah bikin dia tidak ada saksi, tidak ada yang melihat, tapi ada batu ujian yang luar biasa. Beruntung kita tidak lahir di zaman itu. Kalau kita berada di zaman, mungkin kita orang yang murtad juga barangkali, ya kan? Kita orang yang lemah iman, betul ya? Mudah-mudahan dari hasil Isra Mi'raj ini sholat kita semakin mantap. Apalagi sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kita ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban Ramadan. Selamat datang wahai bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur kita, berjumpa kita dengan bulan Ramadan tahun ini. Dan kalau kita berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini, kita berusaha semaksimal mungkin amal-amal dan ibadah kita agar kita bisa kembali kepada fitrah insaniah kita pada tanggal 1 Syawal nanti. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
mudah-mudahan segala amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mashkura wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan maghfura wahdina siratal mustaqim. Allahumma ya Allah, segala puja dan puji syukur kami persembahkan kehadirat murah atas perkenan dan ridhamu. Malam hari ini kami dapat berkumpul bersilaturahmi di Masjid Hidayat Al-Hidayah ini ya Allah, dalam rangka untuk li'ilai kalimatillah, meninggikan kalimatmu ya Allah, melalui momentum peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jadikanlah pertemuan kami di malam hari ini menjadi pertemuan yang dapat meningkatkan iman takwa kami kepadamu ya Allah, dan jadikanlah perpisahan kami di malam hari ini menjadi perpisahan mendapatkan pengampunan perlindungan dari-Mu ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbuna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, sesungguhnya kami yang hadir ini adalah hamba-hamba-Mu yang penuh bergelimangan nista, noda dan dosa. Oleh karena itu, ampuni dosa kami Allah. Ampuni dosa kami jika dalam hidup ini lebih banyak lalai kami daripada ingat kami, lebih banyak maksiat kami dari taat kami, lebih banyak marah kami dari sabar kami, lebih banyak keluh kesah kami dari syukur kami, lebih banyak takabur kami daripada tawadhu kami, lebih banyak kufur kami dari iman kami, lebih banyak syirik kami dari tauhid kami, lebih banyak bicara kami dari amal kami. Ampunkan dosa dan kesalahan kami ya rabbal alamin. Ampunkan pula dosa kedua orang tua kami. Rahmati mereka berdua ya Allah, sebagaimana mereka telah menyayangkan diri kecil hingga besar. Andaikan Engkau tidak mengampuni dosa kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami akan tergolong kepada orang-orang yang merugi. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah, perlihatkanlah kepada kami bahwa kebenaran merupakan kebenaran, berikan kekuatan kepada kami untuk mengikutinya, dan tunjukkan kepada kami bahwa kebatilan merupakan kebatilan, berikan kemampuan kepada kami untuk meninggalkan dan memerangi kebatilan itu. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa qismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ya Allah, perbaikilah agama kami, karena agama itu menjadi benteng, menjadi petunjuk pedoman kehidupan kami. Perbaikilah dunia kami, karena dunia itu menjadi tempat kehidupan kami, dan perbaikilah akhirat kami, karena akhirat itu menjadi tempat kembali kami selama-lamanya ya rabbal alamin. Allahumma rabbana, Allahumma barik lana fi sya'bana wa ramadan, Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban ini, dan sampaikan umur kami dengan bulan Ramadan tahun ini ya Allah. Dan jika yang berjumpa dengan Ramadan tahun ini ya Allah, berikan kekuatan iman Islam kepada kami, agar kami dapat beramal yang sebanyak-banyaknya, agar kami dapat kembali kepada fitrah insaniah kami ya Allah, sebagaimana Engkau janjikan kepada kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, demikian doa sudah saya tutup. Maafkan saya tidak bisa ceramah lama-lama karena saya besok akan berangkat ke Padang. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan di malam hari ini efektif, bisa menambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai jumpa kita di lain kesempatan.
Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.